Naik pesawat cuma 20 menitan udah bisa sampai luar negeri. Ini beneran kejadian guys. Tapi ada syaratnya ya yang harus terpenuhi, yaitu penerbangannya jaraknya harus deket banget. Jadi setiap harinya ada penerbangan dari Medan menuju ke Penang di Malaysia yang jaraknya kurang lebih sekitar 240 kilometeran aja dan hanya dipisahkan oleh Selat Malaka. Maka dari itulah penerbangan di rute ini terasa singkat dan normalnya sih sekitar 20 menitan. Baru aja take off tiba-tiba udah persiapan landing ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan naik maskapai AirAsia Indonesia di rute ini. Karena dalam seharinya ada beberapa maskapai yang melayani seperti AirAsia Indonesia, AirAsia Malaysia, Citylink, dan Lion Air. Dan kelihatannya rute ini sekarang menjadi rute internasional terpendek dari Indonesia ya. Mungkin ada info lainnya? Monggo bisa dijawab di kolom komentar. Bagaimana sensasi dan keseruannya? Ikutin perjalanan saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irja Nailal Ulia. Ini selamat pagi saya ucapkan dari Bandara Internasional Kuala Namu. Sekarang tuh kurang lebih sekitar pukul 5 pagi teman-teman. Dan suasana di Bandara Internasional Kuala Namu terutama di bagian kedatangan ini masih sepi banget karena di sini belum ada pesawat yang landing ya. Adanya kebanyakan take off menuju ke arah Jakarta ataupun ke Pulau Jawa. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak akan terbang jauh-jauh sebetulnya. Kurang lebih cuma sekitar 30-40 menit tetapi penerbangan internasional, yaitu menuju ke Malaysia, tepatnya menuju ke Bandara Internasional Penang di Pulau Penang di Malaysia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan naik maskapai AirAsia, salah satu maskapai yang melayani rute Medan menuju ke Penang. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Saat ini sekitar pukul 05.39 di Bandara Internasional Kuala Namu. Ini suasana counter check-in dari Garuda Indonesia masih sepi banget karena belum ada penerbangan dalam waktu dekat teman-teman. Dan di sini untuk counter check-in dari Citylink ini juga masih sepi banget karena keberangkatan pertama itu pukul 5. Itu udah terbang ya pesawatnya. Dan saat saya menuju ke counter check-in AirAsia itu rame banget. Jadi ada dua AirAsia yang melayani penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Namu. Yang pertama ada AirAsia Indonesia, yang kedua itu ada AirAsia Malaysia. Dan untuk rute dari AirAsia dari Bandara Internasional Kuala Namu itu ada yang menuju ke Penang, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Untuk saat ini penerbangan domestik tidak ada lagi ya teman-teman. Untuk penerbangan dari AirAsia dari Bandara Internasional Kuala Namu. Nah ini suasana di area counter check-in ataupun pemberangkatan. Ini timpang banget dengan kedatangan. Di sini rame banget. Dan coba lihat ke bawah di area kedatangan. Itu sepi banget, masih banyak stall-stall yang tutup. Berbeda dengan di area keberangkatan ini. Ini udah ada beberapa yang buka teman-teman. Oke lah, karena ini udah cukup mepet ya. Karena keberangkatan pukul 7. Mari kita check-in terlebih dahulu dan naruh bagasi. Let's go. Alhamdulillah sudah naruh bagasi, sudah dapat boarding pass dan proses untuk check-in-nya ini tadi berjalan cukup lancar dan kebanyakan itu tadi penumpangnya itu menuju ke Kuala Lumpur dibanding menuju ke Penang. Dan kebanyakan rombongan sih teman-teman. Dan untuk yang perorangan itu jarang banget ya. Oke, habis ini kita akan melewati security check. Dan di Bandara Internasional Kuala Namu ini apabila kita melakukan penerbangan internasional itu security check-nya 2 kali sekaligus imigrasi. Oke, mari kita security check terlebih dahulu. Let's go. Nah, habis kita melakukan security check, jadi apabila kita melakukan penerbangan domestik, ya udah kita tinggal menuju ke gate pemberangkatan, gate nomor 5, 6 sampai 11 yang berada di sana. Jadi tinggal belok kanan seperti itu teman-teman. Dan biasanya untuk gate 5, 6, 7, 8 ini dipergunakan untuk batik air,
untuk Lion Air dan Super Airjet. Tetapi karena saya melakukan penerbangan internasional dan membutuhkan paspor, jadi habis security check saya harus berbelok ke kiri menuju ke arah imigrasi dan bakal ada security check kedua. Jadi jangan sampai salah ya. Karena untuk proses imigrasi tidak boleh pengambilan gambar, makanya saya harus melakukan imigrasi terlebih dahulu. Dan nanti videonya berlanjut setelah imigrasi. Let's go. Cukup 20 menitan naik pesawat udah bisa nyampe luar negeri. Kok cepet banget ya? Dan gimana caranya? Jadi gini nih. Ada rute internasional dari Bandara Kuala Namu Medan menuju ke Penang di Malaysia. Dan untuk jarak antar kedua bandara ini nggak terlalu jauh. Makanya penerbangannya singkat banget. Kali ini saya akan mencoba sensasi penerbangan di rute tersebut naik maskapai AirAsia. Saya membeli tiket AirAsia Medan Penang ini menggunakan aplikasi tiket.com. Kenapa sih harus pakai tiket.com? Karena apabila beli tiketnya di tiket.com, pilihan maskapainya lengkap banget. Info penting juga nih, Online Ticket Week datang lagi mulai 19 Februari 2025. Jangan lewatin harga gledek termeriah kali ini yang nyamber 2 kali. Cek detailnya di caption ya. Ada diskon hingga 50% plus cashback cepat kilat hingga 280.000 kalau kamu pakai promo code saya FlyInu. Tunggu apa lagi? Lihat nih, saya beli tiket pesawat kena harga gledek jadi 350 ribuan aja. Samber tiketmu sekarang. Sudah melakukan proses imigrasi dan ternyata di sini masih ada pembangunan ya. Jadi tempat imigrasinya ini baru teman-teman. Dan saat kita sudah menyelesaikan proses imigrasi, kita sudah berada di gate keberangkatan untuk keberangkatan internasional. Tetapi di sini masih agak sepi banget ya. Jadi di sini masih ada stall-stall yang kosong dan di sini opening soon at Kuala Namu, jadi belum buka. Dan di sini hanya tersedia kurang lebih sekitar 4 gate keberangkatan. Sekarang sekitar pukul 06.09 ini ada pemberangkatan untuk AirAsia juga menuju ke Kuala Lumpur teman-teman. QZ124. Dan untuk penerbangan yang saya naiki itu QZ106. Nah, fasilitas untuk di gate keberangkatan internasional di sini tersedia banyak banget kursi untuk duduk ya. Dan di sini juga ada kursi pijat berbayar, ada kursi yang tersedia colokan USB ataupun colokan listrik teman-teman, jadi bisa mengisi daya terlebih dahulu. Dan ada beberapa sofa juga. Kelihatannya untuk yang rame-rame ini di gate nomor 3 itu merupakan para penumpang QZ106 menuju ke Penang ya teman-teman. Oke lah. Dan untuk waktu boardingnya ini juga masih lumayan lama, kurang lebih sekitar setengah jaman lagi. Jadi kita masih bisa menikmati suasana di Bandara Internasional Kuala Namu. Dan untuk lantainya di sini itu menggunakan karpet seperti ini ya. Kayak gini nih. Jadi seluas area di gate keberangkatan ini menggunakan karpet semua kayak gini nih. Rute internasional dari Medan menuju ke Penang ini merupakan salah satu rute internasional yang cukup padat untuk pemberangkatannya dari Bandara Internasional Kuala Namu ini. Dan bagi saya pribadi ini merupakan pengalaman pertama kalinya saya menuju ke Malaysia bagian Pulau Pinang. Dan dalam seharinya itu ada beberapa maskapai yang melayani. Ada AirAsia Indonesia, AirAsia Malaysia, ada Lion Air, Citylink, dan dulunya itu bahkan ada Firefly, tetapi untuk saat ini Firefly sudah tidak melayani menuju ke Kuala Namu, tetapi menuju ke Banda Aceh teman-teman, ke Sultan Iskandar Muda. Dan untuk harga tiketnya ini nggak terlalu mahal sih ya. Secara normal itu 400, 300, 400 ribuan tuh udah dapat, tetapi karena ini saya merupakan long weekend dan libur nasional ya, ini harga tiketnya saya dapat itu sekitar 600 ribuan. Tetapi apabila kita naik low cost carrier macam AirAsia ataupun Citylink ataupun Lion Air menuju ke penerbangan internasional itu kita tidak mendapatkan bagasi. Jadi apabila teman-teman membawa bagasi itu ada charge khusus ya, ada fee khususnya. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih murah itu membelinya sebelum kita berangkat. Jadi apabila membelinya itu berada di counter check-in itu lumayan pricey teman-teman. Nah, ini masih ada waktu kurang lebih sekitar kurang lebih 15 menitan lagi sebelum dimulai proses boarding untuk para penumpang AirAsia menuju ke Penang. Ini sekitar pukul 06.32 udah ada pemberitahuan ataupun pengumuman untuk boarding para penumpang
pesawat AirAsia QZ106 menuju ke Penang. Dan ini penumpangnya rame banget teman-teman. Nah, ini dia pesawat yang akan saya naiki dari Medan menuju ke Penang menggunakan Airbus A320 dengan kode registrasi PKAZM. Wah, udah lama banget nih saya nggak naik AirAsia, dan kebanyakan untuk armada AirAsia itu merupakan Airbus ya. Dan terutama untuk yang narrow body itu menggunakan Airbus A320. Oke. Ini pesawatnya sudah ready, kelihatannya barang-barang dari para penumpang juga sudah dimasukkan ke dalam pesawat. Saatnya untuk para penumpang masuk ke dalam pesawat dan melakukan penerbangan menuju ke Penang. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk penerbangan kali ini kita juga mendapatkan garba rata, jadi nggak perlu pening-pening untuk shuttle-shuttle menggunakan bus. Dan di sini juga ada petunjuk arahnya untuk para penumpang AirAsia Indonesia menuju ke Penang. Nah, ini kita ngantri dulu sebelum kita masuk ke dalam pesawat teman-teman. Ternyata untuk para penumpang dengan nomor duduk baris nomor 16 sampai nomor 31 itu kita dipersilahkan untuk boarding lewat bawah teman-teman. Dan ini agak licin ya, agak berair untuk tangganya, jadi hati-hati saat berjalan, takutnya kepleset. Dan senengnya apabila boarding seperti ini, itu bisa melihat pesawatnya secara lebih jelas dan secara lebih dekat teman-teman. Wah, suasana di Bandara Internasional Kuala Namu pagi-pagi ini masih setengah 7 pagi aja udah rasanya gerah banget teman-teman. Berbeda jauh saat kita berada di dalam bandara yang rasanya itu dingin banget sampai menggigil. Dan di sini merupakan armada yang akan saya naiki menuju ke Penang dengan kode registrasi PKAZM. Dan ini masih ngantri lewat pintu bagian belakang ya. Dan di sana itu ada armada Super Airjet dengan livery khusus ya. Dan untuk Super Airjet itu memiliki rute banyak banget dari Kuala Namu ini. Ada menuju ke Surabaya, Semarang, menuju ke Jakarta, menuju ke Pekanbaru, Banda Aceh, Padang, menuju ke Bandar Lampung, menuju ke Jambi dan Palembang. Yuk, kita langsung naik ke dalam pesawat. Let's go. Kita langsung antri untuk masuk ke dalam pesawat. Nah, ini kelihatannya untuk penumpangnya pada hari ini itu penuh ya. Bisa dilihat untuk antrian di bagian belakang sini aja juga cukup rame. Apalagi antrian di bagian depan tadi juga cukup rame teman-teman. Dan di sana ada pesawat Lion Air, terus ada Super Airjet, Wings Air. Dan pagi-pagi ini mendung banget teman-teman. Sudah berada di dalam pesawat dan sudah berada di tempat duduk, yaitu saya pesan di seat nomor 20F teman-teman. Jadi apabila teman-teman naik AirAsia seperti ini dan ingin mendapatkan tempat duduk terbaik, itu tempat duduknya berbayar. Jadi ada beberapa row yang harganya lumayan mahal, biasanya itu yang extra legroom dan row ataupun baris 1-5 pertama teman-teman. Dan untuk legroom di baris nomor 20 ini lumayan enak nih, dan kaki masih bisa selonjoran, masih bisa ngelurusin kaki. Dan asli ini penumpangnya ramai banget teman-teman, dari depan sampai belakang kelihatannya full penuh. Untuk tampilan keluarnya seperti ini nih. Jadi pemandangan keluar, saya berada tepat di belakang dari sayap, dan fasilitas di sini di depan kita langsung ada meja lipat yang bisa kita pergunakan untuk makan ataupun naruh-naruh barang. Dan di sini juga ada kantung untuk menaruh barang atau botol, ada katalog belanja, santan ini, dan di sini ada safety information card. Ditambah lagi kelihatannya di sini juga ada beberapa majalah teman-teman. Nah, saya senangnya di sini walaupun ini low cost carrier, tetapi untuk legroomnya ini asli lega banget ya.
Jadi masih bisa ngelurusin kaki kayak gini nih teman-teman. Dan selama perjalanan ini apabila kita pengen makan ya kita harus pre-book dulu teman-teman, ataupun membeli nanti saat berada di tengah penerbangan. Jadi tidak ada fasilitas yang cuma-cuma. Bagi kami, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan dalam pesawat ini. Memang lagi mendung parah banget, dan kelihatan di runway sana itu lagi hujan deras teman-teman. Wow. Kita memasuki hujan yang deras banget teman-teman di area runway dari Bandara Internasional Kuala Namu. Semoga perjalanan lancar dan tiba dengan selamat di Bandara Internasional Penang. Ini kelihatannya kita take off dalam keadaan hujan deras ya.
Ini pesawat AirAsia yang saya naiki sudah lepas landas ataupun take off dari Bandara Internasional Kuala Namu, dan waktu penerbangan dari Kuala Namu menuju ke Penang itu kurang lebih 50 menit dengan ketinggian jelajah itu sekitar 17.000 kaki di atas permukaan laut, teman-teman. Dan tadi saat take off dari Bandara Internasional Kuala Namu asli kita menerjang hujan yang deras banget, dan bahkan tadi saat boarding aja udah kelihatan ya, mendungnya itu udah tertata kayak gitu, teman-teman. Dan di bagian runway aja udah kayak kelihatan hujan deras banget. Dan tadi kita juga harus ngantri dengan beberapa pesawat macam Super Airjet dan Citylink, dan alhamdulillah ini kita sudah meninggalkan area dari badai ataupun area dari awannya, teman-teman. Dan ini pemandangan di luar udah kelihatan cukup cerah dan cukup jelas. Nah, ini baru saja lepas landas, barusan ada pengumuman dari krunya bahwa krunya ini akan segera mendistribusikan pre-book meal kepada para penumpang dan melakukan penjualan makanan. Jadi apabila teman-teman kelaparan ataupun haus saat naik AirAsia ini, tenang. Di sini tuh ada jualan makanan, teman-teman, dan untuk katalog makanan atau minuman yang dijual itu bisa dilihat di majalah yang namanya Santan. Habis ini mari kita lihat ya. Di sini untuk di bagian depan, di bagian sampulnya, di sini ada value combo dengan harga 50.000. Di sini ada nasi goreng teri daun jeruk. Dan mari kita lihat untuk bagian dalamnya. Nah, di sini ada menu-menu A Taste of Indonesia. Jadi ada omelet, terus ada kopi kelihatannya, teman-teman. Dan di sini ada kids meal juga, light meal harganya 55 ribuan. Di sini ada light snack, orange brownie, martabak kayak gini. Dan di sini tuh dijualnya itu dalam bentuk rupiah ya. Jadi harganya berkisar sekitar 25.000, 30 ribuan sampai ke 50 ribuan. Jadi ada minuman, terus ada snack-snack seperti ini. Pilihannya lumayan banyak sih kalau menurut saya. Dan ada makanan juga. Nah, bahkan untuk makanannya ini juga ada informasi tentang kalori ataupun kandungan yang berada di makanan tersebut. Informasinya lengkap banget. Nah, mantap banget nih untuk katalog Santan ini, teman-teman, kalau menurut saya pribadi ya. Baru banget pukul 07.28 waktu Indonesia, baru banget pesawat yang saya naiki itu mencapai ketinggian jelajah 17.000 kaki di atas permukaan laut. Dan barusan itu ada pengumuman bahwa pesawat yang saya naiki itu persiapan untuk meninggalkan ketinggian jelajah dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Penang itu pukul 8.45 waktu Malaysia. Jadi kurang lebih sekitar 17 menitan lagi, teman-teman. Dan ini beneran loh, baru berada di ketinggian jelajah, ini udah persiapan untuk descending, teman-teman, untuk turun. Mantap juga ya. Ini macam kayak penerbangan dari Jakarta menuju ke Lampung ataupun Bali menuju ke Lombok yang lumayan sebentar, teman-teman. Nah, ini kita persiapan untuk turun nih, dan krunya tadi persiapan untuk landing juga nih. Cepet banget teman-teman ya. Ini fun fact ya, teman-teman. Sebenarnya jarak dari Medan menuju ke Penang itu apabila kita lihat dari map itu sebenarnya deket banget ya. Jadi bisa ditarik garis lurus kayak gitu, dan cuma dipisahkan oleh Selat Malaka. Jaraknya itu sekitar 220 sampai 250 kilometeran. Dan notabene 220 atau 250 kilometeran itu merupakan setengah jarak dari Medan menuju ke Banda Aceh ataupun Medan menuju ke Pekanbaru. Jadi ini asli ya, baru naik
Terus sampai di ketinggian jelajah, kru langsung kayak jualan tapi langsung cepet jalan gitu ke depan kayak gitu teman-teman, dan persiapan untuk turun. Dan apabila teman-teman ingin merasakan penerbangan seperti ini juga, itu bisa di Jakarta menuju ke Lampung ataupun Bali menuju ke Lombok. Kurang lebih sama kayak gini nih, lumayan cepat ya. Alhamdulillah sekitar pukul 08.46 waktu Malaysia atau 07.46 waktu Indonesia, kita sudah landing di Bandara Internasional Penang di Pulau Pinang, Malaysia teman-teman. Dan ini kontras banget ya, tadi di Medan hujan deras, ternyata di sini cerah teman-teman. Alhamdulillah, jadi bisa muter-muter di kota Pinang nih nanti. Dan ini pesawatnya masih taxiing untuk menuju ke bangunan bandara. Dan ini merupakan pengalaman for the first time saya untuk menuju ke Pinang ya. Padahal untuk ke Malaysia udah pernah ke Sarawak, ke Kota Kinabalu, ke Kelantan, tetapi ke Pinang for the first time ya. Alhamdulillah sudah tiba di bangunan bandara dari Bandara Internasional Penang, dan di sana itu ada maskapai India Indigo. Dan kalau nggak salah itu apabila dari Penang itu tujuannya menuju ke Chennai di daerah Tamil Nadu sana teman-teman. Dan Indigo ini apabila dari Kuala Lumpur itu juga ada rute menuju ke Mumbai kalau nggak salah, dan rute-rute lainnya. Nah ini kelihatannya kita juga mendapatkan garba rata, jadi nggak perlu susah payah untuk turun menuju ke bangunan bandara. Alhamdulillah. Nah ini masih ngantri untuk turun. Nah mumpung udah ada beberapa penumpang yang turun teman-teman, jadi mari kita lihat untuk kursinya. Jadi kursinya itu menggunakan kursi kulit seperti ini.
Dan di sini menggunakan standar dari Airbus A320, yaitu menggunakan konfigurasi seat 33. Dan ini lumayan empuk ya teman-teman, lumayan tebel untuk kursinya. Dan ada yang warna hitam dan ada yang warna merah di sana tuh. Jadi untuk yang warna merah itu baris 1 sampai 5 dan baris 12 13 kalau nggak salah, yang merupakan exit row. Jadi lebih lega nih untuk legroomnya. Dan harganya juga pasti lebih mahal. Ya, tapi untuk yang di kursi biasa, untuk yang standar, ini udah lumayan banget sih. Udah worth it banget untuk naik AirAsia penerbangan internasional. Masih. Iya, biasanya cepat. Kalau misalnya mereka cepat ya cepat. Kalau misalnya di bawah iya. Era sini dulu. Alhamdulillah sudah keluar dari pesawat, dan proses selanjutnya adalah proses imigrasi untuk memasuki Malaysia. Dan habis itu kita akan mengambil bagasi dan selanjutnya kita keluar dari bandara teman-teman. Dan suasana di dalam bandaranya ini lumayan adem, lumayan dingin. Dan para penumpang yang bersiap untuk naik Indonesia AirAsia, kelihatannya entah menuju ke Medan lagi ataupun menuju ke tujuan lainnya. Ini ramai banget teman-teman, real. Nah di sini cakep nih. Jadi posisi dari bangunan bandara dengan pesawatnya itu nggak terlalu jauh. Jadi kita bisa melihat pesawatnya itu secara lebih dekat dengan lebih jelas teman-teman. Dan ruang tunggunya berada di sini nih. Nah kayak gini nih. Apabila kita pengen foto-foto terlebih dahulu bisa banget ya. Real, mantep banget nih. Saat ini apabila kita ingin memasuki area Malaysia, entah perjalanan laut, perjalanan udara, ataupun perjalanan darat, kita wajib mengisi yang namanya MDAC, atau yang disebut Malaysia Digital Arrival Card. Nah, jadi apabila teman-teman belum ngisi, ini kan kayak wasting time nih. Jadi sebelum melewati entah proses imigrasi atau bea cukai custom ya, kita harus menunjukkan ini. Lebih mending ya, itu diisi terlebih dahulu sebelum penerbangan. Jadi ada web khusus seperti itu, nanti akan saya cantumkan linknya di bagian sini ya, ataupun di bagian deskripsi. Jadi apabila udah sampai di sini, tinggal ditunjukin aja buktinya sudah mengisi. Ya udah, kita tinggal menyelesaikan proses yang ada. Jadi nggak perlu wasting time ataupun buang-buang waktu yang lain yang kurang berguna ya. Alhamdulillah setelah antri yang cukup lama di bagian imigrasi, ini selesai juga urusan imigrasinya. Dan lagi menuju ke conveyor belt untuk mengambil bagasi teman-teman. Nah kelihatannya udah habis ya. Karena tadi kami berada di antrian yang paling belakang untuk di imigrasinya. Nah itu kelihatannya bagasi punya kami deh. Nah ini dia teman-teman. Pas banget ya. Oke, mari kita ambil. Alhamdulillah. Saatnya kita keluar bandara dan menuju ke hotel, menuju ke pusat kota di Georgetown ya. Sudah tiba di Arrival Hall, ketibaan antarbangsa International Arrival di Bandara Internasional Penang teman-teman. Dan saatnya kita menuju ke pusat kota, naik angkutan umum ya, untuk menuju ke tempat penginapan. Dan habis itu kita jalan-jalan muter-muter kota Penang teman-teman. Nah ini masih agak buta ya, karena pertama kali kesini. Dan ya udahlah, mari kita cari-cari informasi ya. Nah, apabila saat kita keluar dari bangunan bandara, suasananya seperti ini teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin menuju ke pusat kota, teman-teman bisa menggunakan bus umum ataupun menggunakan kendaraan online, macam aplikasi Grab itu bisa banget. Dan jarak dari bandara menuju ke pusat kota itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 km. Nah, karena rencananya ini menggunakan transportasi umum, jadi pengen menggunakan bus umum ya. Dan di sini untuk bus umumnya itu dilayani oleh Rapid Penang. Jadi macam apabila di Kuala Lumpur itu Rapid KL kayak gitu teman-teman. Tapi di sini belum ada jaringan rel untuk metro ya, untuk di pusat kotanya. Jadi untuk jaringan rel kereta api itu hanya berada di stasiun Butterworth. Dan itu menuju ke Padang Besar ataupun menuju ke Kuala Lumpur. Nah contoh dari busnya tuh kayak gini nih. Ini rute 401E. Jadi ada rute-rute tertentunya. Dan untuk pembayarannya kalau nggak salah itu bisa cash. Dan bisa tanya terlebih dahulu menuju ke drivernya.
Dan untuk bus yang saya naiki itu memiliki kode rute 102. Mari kita tunggu juga ya teman-teman. Kayak gini nih, Bandara Internasional Penang yang melayani penerbangan internasional maupun domestik di Malaysia. Untuk domestik itu menuju ke Kuala Lumpur, menuju ke Kota Kinabalu, dan menuju ke rute-rute lainnya. Tetapi untuk internasional itu menuju ke Medan, menuju ke Jakarta, menuju ke Singapura, dan bahkan juga ada rute menuju ke Taipei ataupun menuju ke Doha dan Dubai teman-teman. Nah ini sebetulnya bandaranya nggak terlalu besar ya untuk bangunannya. Dan kelihatannya di bagian atas itu merupakan tempat pemberangkatan dan di bawah ini merupakan tempat kedatangan. Dan di bagian sini merupakan arrival hall untuk internasional dan berada di sana itu arrival hall untuk domestik teman-teman. Dan suasananya di sini kalau menurut saya lumayan enak sih. Nggak terlalu gerah dan masih ada angin, jadi agak semilir-semilir kayak gitu teman-teman. Dan di sini merupakan parkiran untuk mobil-mobil. Kelihatannya apabila hujan agak riuh juga nih di sini. Awalnya rencananya saya ingin menuju ke pusat kota yang dekat dengan tempat menginap saya di Penang di daerah Georgetown, itu menggunakan bus lokal yang dioperasikan oleh Rapid Penang. Tetapi saat saya menunggu, bus yang saya tunggu tuh nggak datang-datang teman-teman. Akhirnya saya dan istri memutuskan untuk naik taksi online yaitu Grab untuk menuju ke penginapan. Nah, apabila teman-teman di Malaysia, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Grab yang teman-teman punya di Indonesia. Jadi cukup sekian untuk perjalanan saya naik RS ya dari Medan menuju ke Penang ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.